Haleluya. Selamat pagi, shalom bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam anugerah-Nya, menikmati kemurahan, kebaikan-Nya, bahkan kesempatan yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan dalam hidup kita. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau menyediakan diri kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami mau menyediakan hati kami, diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu pemeliharaan Tuhan. Kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kadangkala konsep tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita hanya sebatas hal-hal lahiriah. Konsep pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita kadangkala hanya sebatas hal-hal jasmani. Yang berkaitan dengan makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar bersama-sama bahwa ada hal yang lebih penting, yang menjadi konsep Tuhan di dalam hidup ini, di dalam memelihara umatnya. Hal yang penting itu adalah apa? Tuhan memelihara iman orang percaya. Dengan jelas di dalam ayat yang kelima yang kita baca tadi, dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, kita harus memahami bahwa surat ini diberikan kepada orang-orang percaya sebagai pendatang, sebagai perantau yang ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, orang-orang percaya ini sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami aniaya. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang keperluan dan kebutuhan secara lahiriah, secara jasmani, tentu mereka jauh dari hal itu. Kenapa? Karena mereka sedang mengalami aniaya. Karena apa? Iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Karena mereka percaya kepada Yesus, mereka mengalami penderitaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam keadaan menderita inilah firman Tuhan datang kepada mereka. Lewat Rasul Petrus menyampaikan kepada mereka bahwa Allah di dalam kekuatannya memelihara mereka di dalam iman kepadanya. Tuhan di dalam kekuatannya memelihara iman mereka, sekalipun mereka menderita. Sebab dengan jelas di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pemeliharaan iman bagi orang-orang percaya yang ada di Pontus, Galatia,
Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia lebih penting dari hal-hal lahiriah. Karena apa? Firman Tuhan dengan jelas bahwa iman itu ya memiliki nilai yang lebih tinggi dari apa? Emas yang fana. Iman itu memiliki nilai yang lebih tinggi dari hal-hal lahiriah di dalam hidup ini. Apa ibu jemaat yang kekasih? Menjadi sebuah perenungan dan pertanyaan bagi kita hari ini. Apakah kita sadar bahwa nilai dari iman itu lebih penting dari segala yang kita perlukan secara lahiriah, secara jasmani dalam hidup ini? Tapi masih banyak orang yang karena hal-hal lahiriah, masih banyak orang yang karena hal-hal jasmani, mereka apa? Tinggalkan iman. Mereka menyimpang dari iman. Mereka menganggap remeh nilai iman itu di dalam hidup mereka. Mereka lebih mengejar hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah yang nilainya fana, yang nilainya semu, yang nilainya sementara itu dibandingkan dengan iman yang nilainya jauh lebih tinggi daripada semuanya itu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau hari ini mungkin karena hal-hal lahiriah kita mulai lemah dalam iman, mari sadari bahwa Allah dengan kekuatannya sanggup memelihara kita di dalam iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah lemah di dalam iman. Jangan pernah mundur di dalam iman. Sekalipun kita sedang mengalami pergumulan, sekalipun kita sedang mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan, jangan pernah mundur daripada iman. Karena itu kita harus yakin dan percaya bahwa Allah Tuhan di dalam kekuatannya akan terus memelihara iman kita sebagai orang-orang percaya. Firman Allah katakan, bergembiralah sekalipun kamu sedang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah karena apa? Engkau sedang mengalami satu ujian iman yang nilainya jauh melebihi segala sesuatu. Tetaplah kuat, tetaplah setia. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Yang memberikan kuasanya untuk memelihara saudara dan saya di dalam iman kita. Dalam kita menjalani kehidupan ini. Bahkan di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.